Hei, kembali lagi bersama Mimin di Black Manhwa, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Ultimate Martial Evolution, Begin by Awakening the King of Monster. Dan ini dia alur cerita yang udah kalian tunggu-tunggu. Jadi, gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Awal cerita kita diperlihatkan Yihe yang sedang memberi sambutan. Dan Yihe berkata, terakhir dirinya ingin mengucapkan terima kasih kepada dirinya sendiri tanpa kerja keras dan kecerdasan pribadinya. Dirinya tidak akan pernah bisa berdiri di puncak hari ini. Dan di saat itu notifikasi sistem pun mengucapkan selamat kepada Yihe, karena telah berhasil mendapatkan gelar champion, dan Yihe mendapatkan satu random template ability draw. Yihe pun kaget melihatnya. Ternyata sistem ini punya sistem prestasi juga. Kemudian berpindah ke koridor arena. Para wartawan pun kini sedang menunggu Yihe, dan saat Yihe keluar para wartawan pun seketika mengejar Yihe. Yihe yang tidak menginginkan hal ini pun seketika berlari. Para wartawan pun melemparkan pertanyaan kepada Yihe, apakah menurut Yihe, Yihe bisa memenangkan hadiah pertama? Lalu apakah Yihe akan kuliah di Universitas Huadu, dan bagaimana Yihe bisa tumbuh begitu cepat hanya dalam waktu setahun? Namun Yihe sama sekali tidak ingin menjawab hal ini, dan meminta mereka untuk berhenti mengejarku. Karena aku harus buang air kecil. Namun di saat itu pertanyaan pamungkas pun muncul, menurut Yihe siapa yang lebih cantik, Peri Liu Qingzu atau Kai Shaoling, atau Yihe lebih suka Shen Guan atau Chu Zhou? Namun tetap Yihe tidak ingin menjawab hal ini. Yihe pun menekankan bahwa dirinya tidak punya kesempatan untuk membuang waktunya dengan para wartawan ini. Para wartawan pun terus meminta Yihe untuk menunggu, karena mereka masih punya satu pertanyaan terakhir. Lalu berpindah ke lapangan basket. Yihe pun merasa senang karena akhirnya dirinya berhasil menyingkirkan wartawan itu. Ternyata template itu tidak unik, dan dapat diundi melalui hadiah sistem. Namun di saat itu tiba-tiba seseorang datang, dan mengucapkan selamat kepada Yihe atas kemenangannya di posisi teratas. Yihe pun kaget dengan hal ini dan bertanya, apakah orang ini wartawan? Pria ini pun meminta Yihe untuk tidak salah paham. Dirinya bukan wartawan, dirinya berasal dari Universitas Huadu. Dan selanjutnya, pria ini pun mengajak Yihe untuk membahas masalah kunci gen. Mendengar kunci gen, Yihe pun merasa bahwa dirinya belum membuka kunci genetik apapun. Semua kemampuan dirinya diperoleh melalui template monster. Yihe pun bertanya-tanya dalam pikirannya, apakah pria ini tahu kemampuan miliknya dan siapa dia sebenarnya. Lalu pria ini kembali bertanya, pernahkah Yihe mendengar istilah kunci gen dari ayah Yihe? Yihe pun membenarkan hal itu, dan jawaban Yihe ini berdasarkan ingatan asli pemilik tubuh ini, dan hal ini memang terjadi. Kemudian pria ini pun meminta Yihe untuk tidak perlu heran kalau ayah Yihe hanya seorang sopir taksi biasa. Bagaimana dia tahu kata ini yang sama sekali tidak sesuai dengan profesinya? Yihe pun masih bertanya-tanya dalam pikirannya, mungkinkah expert lainnya? Lalu pria ini pun menyerahkan dokumen kepada Yihe. Pria ini pun mengatakan karena situasi khusus Yihe, Universitas Huadu dapat membuka dokumen rahasia untuk Yihe. Saat Yihe membukanya, Yihe pun nampak kaget dengan isinya yang menyebut kata Prometheus. Dulu pernah ada sebuah institut penelitian yang menempati posisi terdepan dalam bidang genetik di Blue Star. Karena suatu insiden, seluruh institut disegel oleh berbagai negara. Sejumlah besar, penelitian terpaksa mengganti identitas dan menyembunyikan diri. Teknologi kunci gen adalah salah satu proyek utama yang pernah ditangani oleh Prometheus. Membaca hal ini, Yihe pun menilai bahwa mereka membuat ayah murahannya itu menjadi penelitian senior Prometheus. Dan dirinya adalah hasil penelitian rahasia Prometheus. Pria ini meminta Yihe untuk tidak khawatir. Negara tidak akan mempersulit Yihe. Dirinya datang ke sini hanya untuk memberitahu Yihe situasinya. Lagi pula, sebagai pihak yang terlihat, kau berhak tahu, Yihe pun mengatakan bahwa dirinya lebih tenang sekarang daripada dia. Yihe pun bertanya, apakah pria ini percaya? Pria ini pun menambahkan bahwa Yihe adalah objek penelitian utama negara. Dan mereka akan selalu melindungi keselamatan Yihe. Mendengar hal ini, Yihe pun merasa ini sangat menyebalkan. Ketika seseorang menjadi terkenal, dia akan menerima lebih banyak perhatian dan masalah. Masyarakat ini sungguh menyebalkan. Setelah pria ini menyampaikan pesannya,
pria ini pun seketika pamit pergi lebih dulu. Lalu, saat Yi He memastikan di sekitarnya tidak ada orang, Yi He pun mengatakan bahwa akhirnya dia pergi. Ujian universitas kali ini benar-benar menguntungkan. Tidak hanya mendapatkan tiket masuk Universitas Huadu, tetapi juga menerima beasiswa 2 juta dari kepala sekolah, ditambah hadiah 800.000. Tentunya yang paling penting adalah bisa mendapatkan ability template baru. Dan karena Yi He sudah tidak sabar, Yi He pun segera mengekstraknya. Di saat itu, Yi He pun melihat sebuah fenomena alam di depannya. Dan sebuah kartu pun kini muncul di depan Yi He. Dan kartu ini pun seketika membentuk sebuah template baru berukuran besar. Dan diketahui template ini bernama Colossal Titan peringkat D. Adapun Bloodline ability-nya adalah Gigantification 60 meter dan High Temperature Steam. Evolution from, Funding Titan Compatibility 1%. Yi He pun seketika bingung dengan Colossal Titan ini. Di saat itu, Yi He bertanya-tanya, jika ability antar template bisa ditumpuk, kalau template Colossal Titan digabung dengan template Mad Demon Emperor, akan seperti apakah hasilnya? Yi He pun mulai membayangkan bentuknya akan jadi seperti ini. Dan Yi He menduga bahwa dirinya akan berubah menjadi Raja Monster sejati yang menakutkan. Kemudian berpindah ke tempat lain. Seseorang di telepon pun bertanya kepada seorang pria yang bernama Hua Long. Apakah Hua Long memiliki masalah pribadi yang harus diselesaikan dan tidak bersedia menerima misi tersebut? Hua Long membenarkan hal itu. Dirinya akan membatalkan semua yang dijadwalkan. Seseorang di telepon pun mengerti. Hua Long pun nampak sangat marah karena suatu hal. Hua Long pun ingat bahwa tim penyelidik mengatakan bahwa mereka tidak menemukan jasad saudaranya di alam rahasia itu. Namun beberapa residu ditemukan di tempat sinyal saudara Hua Long terakhir kali muncul. Setelah pengujian ditemukan mengandung sejumlah kecil radiasi nuklir. Mengingat hal ini, Hua Long yang menyaksikan pertandingan Yi He menyadari sesuatu. Hua Long mengatakan kepada saudaranya, sudah dirinya katakan kepadanya, jangan main-main dalam masyarakat. Namun mengapa saudaranya tidak mendengarkan nasihatnya? Sebelum ibu mereka pergi, ibu berpesan kepada dirinya untuk menjaganya. Namun semua itu sudah terlambat. Hua Long yang menonton televisi pun mengatakan bahwa Yi He pastilah seseorang jenius yang langka di Ancheng. Universitas Huadu juga akan bersemangat untuk merekrutnya. Namun sayangnya mereka tidak bisa menunggu Yi He masuk sekolah. Kemudian berpindah ke tempat kediaman Yi He. Seorang kurir paket pun mengirimkan pesanan ekspres kepada Yi He. Yi He yang menerima paket itu segera membukanya. Dan nyatanya itu adalah sebuah surat. Yi He pun bertanya-tanya siapa yang mengirim surat ini kepadanya. Padahal dirinya hendak pergi ke alam rahasia untuk menguji template barunya. Dan ternyata surat itu dari Chu Zhou. Chu Zhou pun mengatakan bahwa menurut penyelidikan Institut Penelitian Pusat Ibu Kota Kekaisaran, pada pukul 3 sore, alam rahasia baru akan terbuka di Red Tree Mountain di pinggiran kota Ancheng. Level alam rahasia ini diperkirakan sekitar level C. Dirinya ingin menjelajahi alam rahasia. Apakah Yi He ingin bekerja sama dengan dirinya? Yi He pun kaget dengan hal ini dan bertanya zaman apakah ini? Mengapa mereka masih menggunakan surat? Yi He pun bingung apakah Chu Zhou juga melakukan perjalanan melintasi waktu. Kemudian berpindah ke Ancheng Red Tree Mountain. Saat ini banyak orang sedang berkumpul untuk menjelajahi alam rahasia yang akan terbuka. Yi He yang datang pun tidak menduga bahwa orangnya akan banyak sekali. Yi He yakin jumlahnya paling sedikit ribuan. Seperti yang diharapkan dari alam rahasia baru, memang sangat populer. Lalu di saat itu Chu Zhou pun menyapa Yi He. Chu Zhou dengan senyumnya menyebut bahwa Yi He menjadi lebih kuat lagi. Yi He pun tidak menyangka Chu Zhou memiliki indera yang begitu tajam. Dirinya menggunakan uang yang dirinya peroleh dari ujian masuk perguruan tinggi untuk membeli beberapa obat genetik. Yang telah meningkatkan compatibility template Colossal Titan, hingga 35%. Tampaknya template monster tingkat terendah juga memiliki kelebihan dan dapat menghasilkan hasil dengan cepat. Lalu Yi He pun bertanya kepada Chu Zhou. Universitas mana yang hendak Chu Zhou pilih? Chu Zhou pun menyebut bahwa dirinya memilih Universitas Huadu. Mendengar hal ini, Yi He pun mengatakan bahwa, tampaknya mereka akan tetap berteman di masa mendatang. Namun dalam pikiran Yi He merasa terganggu dengan suasana Chu Zhou yang agak aneh. Di saat yang sama, retakan dimensi pun mulai terjadi. Orang-orang pun mengatakan bahwa alam rahasia akan segera terbuka.
Dan benar saja, seekor monster besar pun kini keluar dari alam rahasia tersebut. Seseorang pun berteriak dan meminta saudara-saudaranya untuk menghancurkan monster itu dengan tangan kosong dan masuk ke alam rahasianya. Seketika mereka pun maju untuk membunuh monster itu, dan monster itu pun anehnya nampak panik dan berbicara dengan bagian kepalanya sendiri untuk mundur dan masuk ke alam rahasia. Namun semua ini sudah terlambat, monster ini pun menjadi bulan-bulanan mereka hingga pintu masuk alam rahasia terbuka. Lalu di bagian dalam alam rahasia Red Tree Mountain, Yihe dan Chu Zhou pun sudah berada di dalamnya. Dan di saat itu Yihe mencium aroma darah yang sangat kuat dan ini adalah gelombang bis. Bis-bis ini menunggu mereka di sini, dan segera semua prajurit pun maju, berdasarkan peraturan nasional. Berikan prioritas untuk membunuh monster dan melawan gelombang bis dan pertarungan pun seketika terjadi. Para prajurit pun terlihat lebih unggul. Lalu Chu Zhou pun juga tidak ingin kalah dan seketika mengaktifkan Power of Bloodline dan dengan tebasannya, monster-monster pun seketika membeku. Namun di saat itu Chu Zhou tidak sadar akan monster yang ada di belakangnya. Beruntung Yihe dengan cepat melepaskan Atomic Blast Piece. Yihe pun meminta Chu Zhou untuk memperhatikan punggungnya. Chu Zhou pun berterima kasih untuk hal ini. Lalu Yihe pun menyebut bahwa tidak ada satupun monster di alam rahasia ini yang tidak dapat dikalahkan. Namun Chu Zhou malah kaget dengan pemandangan yang terjadi di belakang Yihe. Chu Zhou pun bertanya-tanya berapa banyak monster yang dihancurkan oleh Yihe. Chu Zhou pun menilai bahwa monster-monster yang dibunuh Yihe tampaknya meleleh, dan menggunakan radiasi nuklir skala besar. Sulit untuk diblokir dan tidak bersuara. Dan jumlah energi yang dilepaskannya kemungkinan besar akan langsung menyerang sel-sel makhluk hidup. Lalu orang-orang juga bertanya-tanya mengapa pertarungannya begitu cepat. Apakah ada prajurit tingkat tinggi yang membantu mereka? Seseorang pun mengatakan bahwa itu tidak benar. Di antara mereka ada peraih nilai tertinggi tahun ini dalam ujian masuk perguruan tinggi Ancheng. Nampak seorang pria kaget mendengarnya. Bukankah dia seorang martial art? Bagaimana seseorang martial art bisa membunuh begitu banyak monster? Teman-temannya pun bertanya apakah dia melewatkan siaran langsung ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Pria itu pun membenarkan hal itu dan bertanya, apa menariknya tentang perkelahian antar pelajar SMA? Teman-temannya pun menyebut pria itu bodoh. Seorang siswa SMA bisa mengalahkan 10 dari mereka. Mendengar hal ini pria itu pun menyarankan untuk mendorong monster menuju sang juara. Lalu tak lama kemudian sebuah sinyal pun dilepaskan, tanda dari pertarungan lini depan. Yang memberitahukan bahwa pemimpin gelombang Beats telah dikalahkan. Dengan ini mereka menang dan gelombang Beats mulai surut. Lalu Chu Zhou pun merasa lega, setidaknya dirinya berhasil menahan gelombang pertama. Dari ribuan prajurit yang awalnya berkumpul, hanya sekitar 800 yang tersisa dan banyak yang terluka. Lalu Yihe pun bertanya bagaimana dirinya bisa membawa semua keuntungan yang telah dirinya peroleh. Chu Zhou yang kaget pun bertanya, bagaimana Yihe mendapatkan begitu banyak Magic Core? Lalu Chu Zhou pun memberikan Space Ring kepada Yihe, dan Yihe boleh memakainya terlebih dahulu. Yihe pun tidak menyangka sebuah Space Ring bernilai puluhan juta. Dirinya tidak pernah tahu Chu Zhou adalah orang yang kaya seperti itu. Kemudian orang-orang pun menyebut bahwa bos Wu Shen dan yang lainnya kembali. Orang-orang pun merasa beruntung Wu Shen ada di sana untuk membunuh monster Lord level. Jika tidak cepat atau lambat mereka akan mati kelelahan di tengah gelombang Beats. Lalu Wu Shen pun mendekat dan memperkenalkan dirinya kepada Yihe. Dan memberitahu Yihe bahwa dia adalah perolehan nilai tertinggi juga saat ujian masuk perguruan tinggi. Serta pemimpin kelompok Silver Wolf Martial Art di Ancheng. Dirinya baru saja mendengar anggota timnya berbicara tentang keberanian Yihe. Wu Shen pun bertanya apakah Yihe bersedia bergabung dengan tim mereka. Bergabung tidak akan mempengaruhi kuliah Yihe, tapi malah bisa memberi Yihe berbagai subsidi dan keuntungan. Dirinya bersedia memberi Yihe kontrak anggota tingkat S. Orang-orang pun seketika takjub melihat Wu Shen secara pribadi mengundang Yihe bergabung dengan tim mereka. Ini benar-benar kesempatan besar. Tanpa dukungan dari tim, seorang prajurit solo tidak akan mampu menopang karir prajuritnya yang sangat menghabiskan biaya. Selain itu kelompok Silver Wolf Martial Art dianggap sebagai kelompok martial art berskala besar di seluruh Daxia. Di antara mereka, kontrak tingkat S bahkan tidak berlaku untuk mahasiswa biasa Universitas Huadu.
Lalu di saat itu datang seorang wanita dan mengatakan kepada Wu Shen bahwa dirinya penasaran mengapa Wu Shen berlari begitu cepat. Ternyata Wu Shen berlari ke depan untuk merampok seseorang. Wanita ini pun memanggil Yi He dan memintanya untuk bergabung dengan kelompok Chengda Martial Art. Meskipun kelompok mereka sedikit lebih kecil dibandingkan Silver Wolf, tapi dirinya bisa jamin setelah Yi He bergabung dengan kelompok mereka, Yi He bisa menikmati 15% dari sumber daya pelatihan setiap bulan. Orang-orang pun kaget mendengarnya. Bukankah itu sama saja seperti sudah menjadi anggota inti? Seorang siswa sekolah mendengar bahwa Yi He benar-benar membuat 2 kelompok martial art, berbondong-bondong merekrutnya dengan diskon gila-gilaan. Namun Yi He sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak punya niat untuk bergabung dengan kelompok martial art saat ini. Mereka pun tertawa mendengarnya. Seperti yang diharapkan, tampaknya mendapat nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi tidaklah semudah itu. Wu Shen pun menyebut bahwa itu tidak apa-apa. Anggap saja ini sebagai upaya mencari teman. Jika Yi He membutuhkan sesuatu di masa mendatang, jangan ragu untuk menghubungi kelompok Silver Wolf. Wanita itu juga mengatakan bahwa martial art Chengda juga siap siaga jika Yi He perlu sesuatu. Yi He pun mengatakan meskipun dirinya tidak bisa bergabung, dirinya masih bisa berteman dan mereka berjabat tangan. Namun Wu Shen seketika bertanya apakah Yi He baru saja menggunakan tangan ini untuk membersihkan kotoran telinga. Yi He pun meminta Wu Shen untuk tidak memperdulikan tentang detailnya. Setelahnya Chu Zhou pun menyebut bahwa serangan gelombang beats telah berhasil dipukul mundur. Sekarang kita bisa mulai menjelajah dengan bebas. Tempat ini adalah hutan pohon raksasa. Mari kita naik ke puncak pohon lebih dulu dan lihat keseluruhan wilayah ini, lalu mereka putuskan langkah selanjutnya. Yi He pun mengerti, dan seketika mereka pergi, dan kembali Chu Zhou kaget, Yi He bergerak sangat cepat bagaikan roket. Lalu setelah mereka sampai di puncak pohon, Chu Zhou pun kaget dengan sesuatu yang ada di depannya. Tubuh sebesar ini diperkirakan tingginya lebih dari 1000 meter. Chu Zhou pun tidak bisa membayangkannya, namun berbeda dengan Yi He yang menunjukkan ekspresi gilanya. Dan mengatakan bahwa itu tidak sulit dibayangkan. Kita masih muda, dalam beberapa tahun ke depan, belum tentu kita tidak bisa menaklukkan para monster di wilayah misterius ini. Bahkan mengungkap kebenaran di balik tempat ini. Melihat Yi He, Chu Zhou pun menilai, tidak heran dia adalah Yi He. Saat dirinya menghadapi kekuatan besar yang tidak dikenal, dirinya merasa takut tapi Yi He justru punya keyakinan bisa mengalahkan mereka. Tampaknya dirinya tidak lebih baik dari Yi He. Tidak hanya dalam martial art tetapi juga dalam tekad. Yi He adalah pejuang sejati. Lalu di saat itu Yi He merasa aneh. Live magnetic field-nya dapat mendeteksi kehidupan di seluruh alam rahasia. Tapi di arah tenggara ada sebuah area seperti ambar. Tempat itu seperti zona hampa. Benar-benar kosong. Yi He yakin pasti ada yang salah, ketika segala sesuatunya tidak seperti biasanya. Semakin besar badannya, semakin mahal ikannya. Yi He pun seketika menunjuk ke arah danau di tenggara, dan mengajak Chu Zhou untuk memeriksanya. Cerita pun berakhir. Terima kasih kepada penggemar yang sudah mendukung channel YouTube saya. Mimin banyak berterima kasih.